Oke, kali ini kita akan kembali membahas sebuah drama asal Cina yang berjudul Unique Lady 2019. Film ini bercerita tentang seorang wanita cantik yang harus terjebak di dalam dunia game. Dan untuk bisa kembali ke dunia nyata, wanita ini harus menyelesaikan misi, yaitu ia harus menemukan cinta sejatinya di dalam game ini. Sanggupkah wanita ini menyelesaikan misinya dan kembali ke dunia nyata? Oke, kita langsung saja ke dalam cerita filmnya. Film diawali memperlihatkan seorang wanita cantik berpakaian putih yang sedang dikejar oleh seorang pria memakai baju hitam di dalam sebuah hutan. Tampak pria ini akan menyakiti wanita ini hingga wanita ini pun terpojok. Lalu saat pria berbaju hitam akan menyerang wanita berbaju putih itu, tiba-tiba muncul pria lain dengan berpakaian putih dan menyelamatkan si wanita ini. Akhirnya terjadilah perkelahian antara pria hitam dan pria putih. Dan tentunya pria putihlah yang menjadi pemenang. Wanita ini sempat terkena serangan dari pria berbaju hitam dan ia pun terlempar hingga pingsan. Setelah itu scene berpindah memperlihatkan wanita ini baru sadar dari pingsannya akibat terkena tendangan dari pria berbaju hitam tadi. Oke, kita kenalan dengan wanita ini, namanya adalah Lin. Di sini Lin begitu heran melihat sekelilingnya dan ia berkata, "Apa yang terjadi? Bukannya saya sedang bermain game di dalam kamar? Mengapa bisa saya berada di tempat seperti ini?" Jadi ternyata Lin ini sedang berada di dunia game. Oke teman-teman, jadi kita kembali ke beberapa saat sebelum Lin ini berada di dalam dunia game. Diperlihatkan Lin yang sedang berada di kamar dan ia tampak bosan dengan hidupnya. Lalu untuk mengisi waktu bosannya, ia pun kemudian mencoba memainkan sebuah game baru. Saat Lin membuka gamenya, tiba-tiba layar komputernya bersinar. Lalu Lin yang penasaran kemudian mendekat ke layar komputernya itu. Dan akhirnya ia pun ditarik ke dalam komputernya itu. Akhirnya di sini Lin menyadari bahwa ia sedang berada di dunia game. Tak lama kemudian muncul admin dari game ini dan di sini admin dari game menjelaskan pada Lin bahwa untuk keluar dari game ini Lin hanya harus menyelesaikan misi, yaitu menemukan cinta sejati. Tentunya Lin pun menerima tantangan dalam game ini karena ia merasa bahwa ia sudah pernah memainkan game serupa sebelumnya. Karena Lin sudah memutuskan memainkan game ini, Lin pun disuruh untuk memilih karakter yang ia akan gunakan. Ada beberapa pilihan karakter yang disediakan. Yang pertama ada karakter setia dan lemah lembut. Kemudian karakter yang kedua lembut dan murah hati. Kemudian yang ketiga kehebohan atau lebih ke tomboy. Jadi karena Lin ini memiliki kepribadian tomboy, akhirnya ia pun memilih karakter yang ketiga. Dan di sini Lin hanya memiliki 3 kehidupan atau 3 nyawa untuk bisa menyelesaikan misi di dalam game ini. Tak lama setelah itu muncul pria berbaju putih tadi. Jadi nama pria ini adalah Hua. Dan saat Lin melihat Hua, ia begitu terpana melihat ketampanan Hua yang sangat luar biasa. Singkatnya, Hua ini mengantar Lin untuk mencari orang yang ia kenal di dalam game ini. Sekali lagi Lin terkesan melihat tempat dalam dunia game ini yang benar-benar tampak nyata. Saat di pasar diperlihatkan beberapa wanita dengan pakaian merah, kuning, hijau di langit yang biru sedang berjalan sambil berkata bahwa Tuan Jiang akan segera datang. Sementara itu diperlihatkan juga seorang wanita pelayan yang tampak sedang mencari tuannya sambil membawa foto dari tuannya itu. Di sini pelayan itu pun berlutut di depan publik untuk memperlihatkan pada orang-orang foto tuannya yang sedang ia cari itu. Mungkin saja ada orang yang pernah melihatnya, namun di sini tak satu pun dari orang-orang yang pernah melihat tuannya itu. Lalu Lin yang melihat keramaian itu langsung datang melihatnya, dan di sini ia kaget karena ternyata wanita di dalam foto itu mirip dengannya. Oke, jadi nama pelayan ini adalah Si Kui. Singkatnya, Si Kui melihat Lin. Akhirnya ia memeluk Lin dan berkata, "Syukurlah saya bisa menemukan Tuan." Oke, jadi karakter yang dipilih oleh Lin ini adalah anak seorang Perdana Menteri. Dan Si Kui ini adalah pelayan pribadinya. Dan Lin ini sudah beberapa kali kabur dari rumah. Setelah mengetahui itu, Si Kui pun langsung mengajak Lin untuk pulang ke rumah.
Kemudian Hua yang mengetahui bahwa Lin sudah menemukan orang yang mengenalnya, akhirnya pergi untuk meninggalkan Lin. Tapi sebelum Hua pergi, ia sempat memberi gelang kepada Lin dan ia berkata bahwa jika Lin dalam bahaya, maka ia akan segera muncul. Kerumunan orang tiba-tiba berpindah ke seorang pria yang disebut Tuan Jiang. Jadi Tuan Jiang ini adalah anak seorang kaya di kota ini dan ia memiliki banyak fans, termasuk juga gadis-gadis merah kuning hijau di langit yang biru tadi. Lalu salah satu gadis itu menyatakan cintanya kepada Jiang, namun ia ditolak. Alhasil ia pun pergi sambil menangis. Lantas Lin yang melihat wanita itu menangis langsung menghampiri Jiang, dan di sini ia berpikir bahwa Jiang ini sudah menyakiti gadis tadi. Lin lalu akan memukul Jiang, namun ia begitu kaget setelah melihat wajah Jiang yang sangat tampan. Ya, ia pun kembali terpesona. Tapi seketika ia tersadar bahwa memang pria ini ganteng, tapi ia sudah membuli seorang wanita. Lin pun langsung meninju Jiang, namun Jiang dengan mudahnya menghindar dari pukulannya. Hingga Lin tak sengaja memeluk seorang pria lain yang ada di tempat itu. Dan saat Lin melihat wajah pria itu, kembali ia terpesona dengan ketampanan pria itu. Namun si pria ini kemudian mendorong Lin hingga terjatuh. Oke, jadi nama pria ini adalah Zhong Wumei dan ia adalah seorang pangeran yang dikenal kasar dan sangat arogan. Lalu Lin pun akan pergi dari tempat itu, namun Jiang dan Zhong tidak membiarkan Lin pergi begitu saja karena ia sudah mencoba menyerang Jiang tadi. Alhasil di sini Lin menantang Zhong untuk saling tatap. Nah, jika Lin menang, maka Zhong dan Jiang akan membiarkannya pergi. Tapi setelah bertanding, di sini Lin kalah, ia pun mencari cara agar bisa kabur, di mana ia menginjak kaki Zhong. Setelah itu ia pun lari bersama si Kui. Singkatnya, sesampainya di rumah, Lin begitu kaget karena ternyata ia memiliki rumah yang sangat besar dan juga memiliki banyak penjaga. Saat Lin berada di dalam kamar, admin game kembali muncul. Lalu di sini Lin berkata pada admin bahwa ia akan pulang karena ia akan membantu ibunya memasak. Tapi admin game berkata bahwa kamu tidak bisa keluar dari game ini sebelum menyelesaikan misi, yaitu mencari cinta sejati. Dan admin game juga menjelaskan bahwa tidak usah khawatir dengan kehidupanmu karena di dunia game dan dunia nyata sangatlah berbeda, yaitu 1 menit di dunia nyata sama dengan 10 jam di dunia game. Akhirnya setelah berpikir-pikir, semua pria yang pernah ia temukan dalam dunia game ini, yang Lin rasa cocok untuk menjadi cinta sejatinya adalah si Hua, yaitu pria yang menolongnya di awal film tadi. Lalu Lin pun memutuskan untuk pergi mencari Hua, dan saat Lin sudah keluar dari dalam rumah, ia tiba-tiba melihat seorang pria yang sedang mandi dalam bak mandi. Lin pun diam-diam bersembunyi sambil melihat pria itu, tapi tak lama kemudian tiba-tiba pria itu malah muncul di belakangnya. Dan di sini kembali mata keranjang Lin beraksi, di mana ia kembali terpesona atas kegantengan pria ini. Oke, jadi nama pria ini adalah Liu, dan Liu ini adalah pengawal pribadi Lin. Namun di sini saat Lin dan Liu saling tetap-tetapan, terdengar suara prajurit yang sedang patroli menuju ke arah mereka. Alhasil Lin pun harus bersembunyi di dalam bak mandi milik Liu. Kemudian Liu yang mengetahui bahwa Lin akan kembali kabur dari rumah, langsung memukul leher Lin sampai pingsan. Akhirnya Lin pun gagal untuk pergi mencari Hua. Keesokan harinya Lin lalu dibangunkan si Kui untuk bertemu dengan ayahnya. Sebelum pergi bertemu dengan ayahnya, Lin mengganti pakaiannya. Dan setelah diperhatikan lebih lagi, ternyata Lin ini cantik juga. Oke, kenalkan, ini adalah ayah Lin. Kemudian ini ibu tirinya, dan ini adalah kakak dan ini adiknya. Jadi tujuan ayahnya mengadakan pertemuan adalah ayahnya akan memilih salah satu dari mereka untuk ikut bersama ayahnya di acara ulang tahun Kaisar. Dan Kaisar sedang mencari jodoh untuk ia jodohkan dengan saudaranya. Singkatnya, semua saudara Lin menolak, alhasil yang terpilih adalah Lin. Jadi diceritakan bahwa pangeran yang akan diperkenalkan kepada Lin itu memiliki sifat yang sangat egois, galak, dan tentunya sangat cuek. Itulah mengapa saudara-saudara Lin menolaknya. Setelah itu Lin dilatih agar ia bisa berjalan dengan gaya yang lebih elegan dan terhormat. Secara ia akan bertemu dengan kaisar dan seorang pangeran. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa karakter yang dipilih oleh Lin dalam game ini memiliki sifat yang agak-agak tomboy. Saat malam, Lin memergoki ayahnya sedang bersama dengan seorang wanita. Jadi wanita ini adalah selingkuhan ayahnya.
Dan di sini Lin juga mendengar percakapan ayahnya dengan selingkuhannya, di mana ayahnya ini sedang merencanakan untuk membunuh seseorang. Siapakah orang itu? 我们是不是就不用杀他了？她毕竟是你的女儿，何况皇上这。 Oh iya, satu lagi. Jadi diceritakan juga bahwa karakter yang dipilih oleh Lin ini mengalami lupa ingatan. Jadi ia tidak mengingat apa-apa di masa lalunya. Di sini hampir saja Lin ketahuan bahwa ia menguping, tapi untunglah ia masih bisa bersembunyi. Keesokan paginya Lin dan si Kui ke pasar dan ia selalu diikuti dan diawasi oleh pengawalnya yaitu Liu. Di sini Lin sempat membelikan sebuah pisau untuk Liu. Oke, jadi di pasar ini ada tempat penjualan buku-buku dewasa 18+. Alhasil, Lin memutuskan untuk membelinya. Si Kui sempat melarang, namun Lin tetap menginginkan buku itu. Lin lalu mengganti pakaiannya supaya tidak ketahuan orang bahwa ia adalah anak Perdana Menteri. Singkatnya pun berhasil membeli 2 buku 18+ itu. Namun tiba-tiba muncul juga Jiang di situ. Alhasil di sini Jiang mengejek Lin dan Jiang berkata kepada Lin bahwa kamu sama dengan saya sama-sama menyukai buku 18+. 没想到你也好这些呀。 Sementara itu saat Lin akan membeli sebuah tusuk rambut, uangnya sudah tidak cukup gara-gara membelikan pisau Liu tadi. Dan juga ia sudah gunakan untuk membeli buku 18+ tadi. Singkatnya, hari ulang tahun Kaisar pun tiba. Tentunya banyak orang yang hadir dan juga banyak wanita yang menjadi kandidat untuk dijadikan istri pangeran. Dan salah satunya adalah Lin. Oke, perkenalkan, ini adalah Kaisar dan ini adalah istri dari Kaisar. Jadi ternyata selingkuhan ayah Lin adalah istri Kaisar. Dan ternyata pangeran yang sedang mencari jodoh itu adalah Zhong, pria yang pernah bertemu dengan Lin di awal film sebelumnya. Singkatnya di sini Zhong mengenal Lin, lalu karena ia masih kesal dengan Lin, ia pun mengerjain Lin. Di mana ia berkata kepada Kaisar bahwa putri dari Perdana Menteri yaitu Lin sangat pintar dalam menari dan ia akan mempersembahkan tarian untuk Kaisar. Alhasil Lin yang tidak tahu menari akhirnya pura-pura kakinya sakit. 能为皇上献舞一曲，是臣女的荣幸。只是，臣女近来得了腿疾，这走路。 Tapi Zhong kembali berkata, mengapa Kaisar tidak menyuruh dokter kerajaan untuk memeriksa kakinya. Dan saat dokter memeriksa kaki Lin ternyata tidak ada apa-apa. Alhasil Kaisar marah dan ia pun menyuruh prajurit untuk membunuh Lin. Setelah itu muncul tulisan game over. Oke, jadi Lin gagal ke level berikutnya. Alhasil ia pun harus mengulang permainan dari awal karena ia lupa menyimpan level yang sudah ia lewati. Di sini Lin melihat ekspresi ayahnya yang tampak bahagia mendengar Lin akan dihukum mati oleh Kaisar. Ada apa sebenarnya dengan ayah Lin ini? Oke, ikuti terus film ini supaya teman-teman bisa mengerti seluruh alur ceritanya. 难道有阴谋？ Singkatnya Lin pun memulai dari awal dan tentunya ia sudah kehilangan 1 nyawa dan tersisa 4 nyawa lagi. Percobaan kedua Lin kembali gagal karena raja tidak suka dengan tariannya yang asal-asalan. 仰脖子，扭扭屁股，扭扭早睡早起，我们来做运动，动动手啊，动动脚。 Akhirnya nyawanya kembali berkurang 1 dan tersisa 3 lagi. Tapi kali ini ia tidak kembali ke awal lagi karena ia sudah menyimpan level yang sudah ia lewati. Percobaan ketiga ini Lin mengganti bajunya dan ia mencoba menampilkan tarian modern untuk Kaisar. Alhasil di sini Kaisar pun tampak senang melihat tarian Lin itu. Nah, setelah raja melihat tarian dari Lin, akhirnya yang terpilih untuk dijodohkan dengan Pangeran Zhong adalah Lin. Awalnya Pangeran Zhong menolak, namun pada akhirnya ia tidak bisa menantang keputusan dari Kaisar. Saat Lin masih di istana Kaisar, Lin pun melihat Liu berada di istana Kaisar. Lalu Lin pun mengikuti Liu hingga masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun di sini ia tidak menemukan Liu, malah Lin harus pingsan dipukul oleh seseorang tepat di belakangnya. Lalu saat Lin sudah tersadar, ternyata ia sudah berada di dalam sebuah ruangan yang terbakar. Lalu Zhong yang berada di tempat lain mendengar teriakan minta tolong dari Lin. Zhong pun bergegas masuk ke dalam ruangan itu dan menolong Lin. Jadi di sini Lin tidak tahu kalau yang menolongnya adalah Zhong karena ia pingsan. Setelah menyelamatkan Lin, Zhong langsung pergi. Lalu saat Lin tersadar, yang ada di depannya adalah seorang pria bernama Jing Yuan dan ia adalah saudara dari Zhong. Dan di sini Lin berpikir bahwa yang sudah menyelamatkannya adalah Jing Yuan. Oke, setelah kejadian itu Lin terus berpikir siapa yang sudah mencoba membunuhnya. Lalu ia pun penasaran karena ia sempat melihat Liu sebelum kejadian itu.
正在受罚，请回吧。嗯，谁罚你啊？是我。爹。 Jadi di sini Lin penasaran dengan Liu. Sementara itu diperlihatkan juga ayah dari Lin sedang bertemu dengan Liu, dan di sini ketahuanlah bahwa yang membuat kebakaran saat di tempat kaisar kemarin itu adalah Liu. Tentunya itu semua adalah perintah ayah dari Lin. Oke, jadi ternyata ayah Lin ini menginginkan kematian dari Lin gara-gara Lin mengetahui bahwa ayahnya itu berselingkuh dengan istri kaisar. Namun di sini karena ayahnya sudah tahu kalau Lin lupa ingatan, ia pun sudah tidak menginginkan kematian Lin. Oh iya, ternyata saat kebakaran Lin sempat menemukan sebuah sachet dan ia pun yakin bahwa sachet itu adalah milik dari orang yang akan mencoba membunuhnya. Akhirnya Lin mendatangi Jiang untuk menanyakan siapa pembuat dari sachet ini. Namun di sini Lin bukannya menemukan jawaban, ia malah disuruh bertarung menari dengan seorang juara bertahan yang bernama Ye. By the way, Ye ini akan berperan penting di dalam film ini. Namun di episode awal ini ia belum terlalu muncul. Oke, saat Lin sudah keluar dari tempat Jiang, di sini kembali ia melihat Liu yang sedang berlari. Lin pun langsung mengejarnya. Dan di sini muncul tanda bahaya dan dengan cepat Lin menyimpan semua level yang sudah ia lewati. Tak lama setelah itu ia berpindah di sebuah tempat yang sangat indah. Nah, akhirnya Lin mengetahui bahwa yang menginginkan kematiannya adalah ayahnya dan yang menyebabkan kebakaran waktu itu adalah Liu, yang pastinya adalah suruhan ayahnya. Di sini Lin juga sadar bahwa ayahnya menginginkan kematiannya karena Lin mengetahui rahasia besar ayahnya. Setelah itu Lin pun kembali ke tempatnya tadi. Nah, ia kembali menyusul Liu. Lalu saat prajurit ayahnya menuju ke arahnya, ia pun bersembunyi. Namun ternyata Liu menemukannya. Namun di sini Liu tidak membawanya pulang, tapi Liu malah menulis kata kabur di tangan Lin. Setelah itu Liu pun pergi. Tapi saat Lin mencoba kabur, ia terlihat oleh anak buah ayahnya yang sedang mencarinya. Dan di sini ia pun terpojok, tapi tak lama kemudian muncul Hua dan menyelamatkannya. Lalu setelah itu Hua membawa Lin pergi. Jadi seperti yang dikatakan Hua di awal film kemarin, bahwa jika Lin dalam bahaya maka Hua akan segera muncul. Hua kemudian membawa Lin ke tempat di mana pertama kali mereka bertemu, dan di sini Hua menjelaskan kepada Lin bahwa ia memang ditugaskan untuk melindungi Lin. Sementara itu Lin terus penasaran dengan Liu karena Lin berpikir bahwa si Liu ini orang baik atau bukan. Nah, di sisi lain, ia menginginkan Lin mati, tapi juga ia mencoba menyuruh Lin kabur, dan itulah yang membuat Lin ini terus terpikirkan si Liu itu. Keesokan paginya, seorang wanita mendatangi Hua dan mengajaknya pulang. Jadi nama wanita ini adalah Wen. Jadi ia adalah teman seperguruan dari Hua, dan Wen ini juga akan sangat berperan penting di dalam film ini. Oke, di sini Hua berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan Lin dan tidak ingin mengulangi kesalahan di masa lalu. Ada apakah sebenarnya di masa lalu antara Hua dengan Lin? Kita pasti akan mengetahuinya di pertengahan film nanti. Jadi buat teman-teman semua, saya rekomendasikan untuk menonton alur film ini dari awal hingga akhir supaya teman-teman tidak bingung dengan seluruh alur ceritanya. Pada akhirnya Hua pun pergi bersama dengan Wen. Lalu tak lama kemudian Song tiba di tempat itu dan di sini ia pun menemukan Lin yang masih tertidur pulas. Song pun langsung membangunkan Lin. Setelah itu ia membawa Lin kembali pulang dan akan mengantarnya ke rumah ayahnya kembali. Saat dalam perjalanan pulang, mereka berdua bertemu dengan pengawal pribadi Song yang bernama Zhang Ji. Di sini Lin kemudian mencari cara untuk bisa kabur karena ia tidak mau kembali ke rumah ayahnya. Secara ia takut untuk dibunuh oleh ayahnya. Lin pun meminta untuk pipis dan akhirnya di sini ia pun memanfaatkan keadaan itu dengan kabur dari Song dan anak buahnya tadi. Song dan anak buahnya yang menyadari itu langsung mengejar Lin. Sementara itu saat Lin sudah dalam perlariannya, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang penjahat mesum. Dan di sini penjahat mesum itu menginginkan tubuh Lin. 大侠饶命！ 美人儿，去哪儿啊？啊？ Ya, dari wajahnya aja memang sudah kelihatan mesum ya teman-teman. Dan saat penjahat mesum ini mencoba membuka baju Lin, tiba-tiba muncul Song. Lalu penjahat itu pun berkata kepada Song, "Siapa kau?" Song pun menjawab bahwa ia adalah calon suami Lin. Nah, di sini penjahat itu meminta Song membuktikannya dengan menyuruh mereka berdua ciuman di depan penjahat itu. Ya, karena Lin dan Song saling benci, ya ceritanya kan mereka masih saling benci ya. Jadi mereka pun tidak mau ciuman. Alhasil penjahat itu pun tidak percaya kalau Song ini adalah calon
calon suami dari Lin. Penjahat itu kembali menarik Lin dan akan membawanya. Tapi dengan cepat-cepat, Zhong pun menghajar penjahat itu dan menolong Lin. Lalu di sini Zhong sempat terluka di tangannya akibat terkena pedang dari penjahat itu. Setelah kejadian itu barulah pengawal Zhong muncul. Waduh, macam polisi India aja ya teman-teman. Nanti muncul saat masalah sudah selesai. Akhirnya Lin pun dibawa paksa oleh Zhong ke rumah ayahnya. Oke. Di sini Lin dihukum dengan disiram air. Alhasil Zhong yang masih ada di situ melihatnya, menjadi marah kepada ayah Lin dan berkata bahwa jangan pernah melakukan hal itu lagi kepada Lin. Sepertinya Zhong ini sebenarnya suka dengan Lin, tapi ia tidak mau memperlihatkannya. Secara Zhong ini dikenal dengan pria cuek dan orangnya barbar. Saat malam kembali Lin mencoba kabur dan di sini ia ketahuan dan langsung dikejar oleh prajurit ayahnya. Dan saat ia mencoba bersembunyi, kembali ia dipergoki oleh si Liu. Nah, di sini Liu menjelaskan semuanya kepada Lin bahwa ia melakukan semua itu karena suruhan ayahnya. Dan di sini Liu juga menjelaskan kepada Lin bahwa Lin tidak usah kabur lagi karena ayah Lin tidak akan membunuhnya. Karena ayahnya berpikir bahwa Lin ini sudah lupa bahwa ayahnya selingkuh dengan istri kaisar. Dan sekarang ayah Lin juga sudah tidak takut jika ketahuan karena sebentar lagi ia akan menjadi mertua dari Pangeran Zhong dan tentunya ia berpikir bahwa Pangeran Zhong akan membantunya. Nah, di sini Liu minta maaf kepada Lin. Lalu Lin berkata, jika kamu ingin saya maafkan, maka saat hari pernikahan saya dengan Pangeran Zhong, kamu harus membawa saya kabur karena saya tidak ingin menikah dengannya. Jadi Lin ini tidak mau menikah dengan Pangeran Zhong yang barbar itu. Dan di sini Liu pun menyanggupi keinginan Lin itu. Saat sedang berlatih pedang, tiba-tiba sebuah anak panah mengarah kepadanya dan di anak panah itu ada sebuah surat, di mana di dalam surat itu kita tidak diperlihatkan apa tulisannya teman-teman. Dan walaupun juga diperlihatkan, saya kan tidak bisa bahasa Cina ya, jadi pastinya saya tidak bisa bacakan buat teman-teman semua. Liu pun masuk ke dalam sebuah ruangan dan tak lama kemudian ia disergap oleh pria bertopeng. Oke, jadi ternyata pria bertopeng ini adalah sekutu Liu dan ternyata Liu ini ditugaskan di tempat ini oleh pria bertopeng ini. Tujuannya untuk menyelidiki tentang Perdana Menteri atau ayah dari Lin itu, karena pria bertopeng ini ingin menjatuhkan ayah Lin dari jabatannya. Dan ternyata ayah Lin ini memiliki masa lalu dengan pria bertopeng dan Liu ini. Nah, di film ini banyak sekali misteri-misteri yang sangat rahasia dan tentunya akan satu persatu ketahuan di pertengahan film nanti. Oke, di sini pria bertopeng itu menyadari bahwa jika putri Perdana Menteri yaitu Lin menikah dengan Pangeran Zhong, maka kekuatan dari Perdana Menteri akan semakin kuat dan sulit untuk dikalahkan. Maka dari itu pria bertopeng meminta kepada Liu untuk membunuh Lin agar ia tidak jadi menikah dengan Pangeran Zhong. Oke, jadi di sini akhirnya Liu dilema antara memilih dendam masa lalu dan memilih janjinya kepada Lin yang dimana ia pernah berjanji untuk melindungi Lin dengan nyawanya sekalipun. Keesokan paginya Lin menemui ayahnya dan meminta agar Siqi dan Liu ikut saat ia sudah pindah ke rumah Zhong. Singkatnya, ayahnya mengabulkan permintaannya itu. Tapi sebenarnya ada sebuah rencana yang akan dijalankan oleh Lin bersama dengan Siqi dan Liu. Singkatnya, keesokan paginya Lin pun berangkat ke rumah Zhong dan tentunya Liu dan Siqi ikut. Oh ya, jadi Jiang juga ikut mengantar Lin ke rumah Zhong. Saat dalam perjalanan, Liu pun akhirnya menjalankan rencana mereka, di mana Lin pura-pura haus, lalu Liu pun pergi mengambilkan minuman untuknya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba muncul pria bertopeng dan meminta agar Jiang menyerahkan Lin kepadanya. Dan tentunya di sini terjadilah perkelahian karena Jiang tidak mau menyerahkan Lin kepada pria bertopeng itu. Oke, jadi pria bertopeng ini adalah Liu dan ini adalah bagian dari rencananya dengan Lin dan Siqi. Karena Lin tidak mau menikah dengan Zhong, jadi ia meminta pada Liu untuk membawanya kabur. Singkatnya, Liu berhasil membawa Lin karena saat Liu sedang berhadapan dengan para penjaga, Lin diam-diam tukaran pakaian dengan Siqi. Jadi Jiang dan orang-orangnya mengira bahwa yang diculik itu adalah Siqi, bukannya Lin. Tapi sebenarnya yang ada di dalam kereta itu adalah Siqi yang sudah mengganti pakaiannya dengan Lin. Namun ternyata ada yang mengetahui rencana mereka itu. Dia adalah pria berbaju hitam yang mengejar Lin di awal film kemarin. Ternyata pria itu adalah suruhan dari ayah Lin. Seperti yang sudah aku jelaskan bahwa ayah Lin itu menginginkan kematian Lin. Nah, di sini Lin dan Liu pun dikejar oleh pria berbaju hitam itu. Sementara itu Jiang akhirnya mengakui perasaannya kepada Lin, di mana ia berkata bahwa jika Lin tidak siap menikah dengan Zhong, maka Jiang siap membawanya pergi. Namun di sini Lin tidak menjawab Jiang sama sekali. Kemudian Jiang yang penasaran langsung memeriksa kereta itu dan betapa kagetnya Jiang karena yang ada di dalam kereta itu adalah Siqi. Sementara itu di sisi lain, Liu terkena anak panah dari pria berbaju hitam yang mengejar mereka. Alhasil di sini, Liu pun terjatuh dari kuda. Karena anak panah yang mengenai Liu sangatlah dalam, akhirnya Liu pun mati. Dan di sini, Lin pun merasa sangat sedih.
Tak lama kemudian, pria berbaju hitam itu pun datang. Lalu di sini, Lin tidak menginginkan jika Liu mati, maka ia pun juga bunuh diri agar ia bisa memulai permainan itu dari awal. Dan tentunya Liu pun bisa hidup lagi. Secara ini adalah dunia game ya. Singkatnya, Lin memulai kembali dan tentunya Lin kembali kekurangan satu nyawa. Kembali saat Liu datang menyerang untuk membawa Lin pergi, di sini Lin tidak mau mengulangi kesalahan itu, di mana di sini ia keluar dari kereta dan menghentikan Liu. Dan Lin berkata kepada semua penjaganya bahwa Liu hanya ingin menguji kehebatan dari penjaga-penjaganya ini. Di sini Liu dan Xiegu tampak kebingungan karena semua tidak sesuai dengan rencana mereka sebelumnya. Singkatnya mereka pun sampai dan Lin sudah resmi menjadi selir atau istri dari Song. Dan tentunya malam pertama mereka pun tiba, tapi mereka berdua sama-sama tidak mau melakukannya. Dan di sini Song menyuruh Lin untuk tidur di bawah lantai, namun Lin tidak mau. Hingga Song tidak sengaja meminum ramuan penambah nafsu yang sebelumnya dibawakan oleh pelayannya untuknya. Dan di sini Song pun seakan melihat Lin sedang menggodanya. Dan tentunya Song akhirnya memaksa Lin untuk melakukan cocok tanam. Dan Song sempat mencium Lin, tapi Lin malah menangis dan berkata bahwa Song ini adalah pria mesum. Akhirnya Song yang marah menurunkan status Lin menjadi seorang pelayan dan tak ada yang boleh menyebutnya nona. Selain itu, Lin juga diusir dari kamar dan ia pun harus tidur di kamar pelayan. Saat tidur, Lin bermimpi bertemu dengan Hua. Dan saat bertemu dengan Hua, Lin terus bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan di sini Hua berkata bahwa ada sesuatu di masa lalu yang harus Lin ingat. Lalu Lin berusaha mengingat, namun ia tidak bisa mengingatnya sama sekali. Hingga ia pun kembali tersadar dari mimpinya itu. Dan ia pun penasaran apa sebenarnya yang terjadi dengan dirinya dan Hua di masa lalu. Sementara itu diperlihatkan Hua yang terluka. Jadi ternyata Hua lah yang telah membawa Lin ke dalam dunia mimpinya. Dan itu membuat kekuatan Hua berkurang dan membuatnya terluka. Jadi tujuan Hua membawa Lin ke dalam dunia mimpi karena Hua berusaha membuat Lin mengingat masa lalunya. Namun itu terlalu sulit karena Lin ini adalah manusia asli yang berubah jadi karakter di dalam game ini. Kemudian diperlihatkan pria bertopeng bertemu dengan Ye Ye. Jadi teman-teman ingat Ye Ye kan, penari yang sempat bertarung dengan Lin di tempat Jiang di episode kemarin. Nah, ternyata ia juga adalah suruhan dari pria bertopeng. Dan pastinya ia saling kenal dengan Liu. Lalu di sini pria bertopeng itu mendesak Ye Ye untuk segera menemukan barang yang menjadi incarannya itu. Keesokan harinya Lin pun sudah menjadi pelayan dan di sini ia sempat dikerjain oleh teman-teman pelayan yang lain, di mana Lin tidak sengaja memecahkan guci kesayangan Song. Alhasil kepala pelayan menghukum mereka dengan berlutut selama 1 jam di bawah terik matahari. Jadi bukan hanya Lin yang dihukum tapi semua pelayan itu. Tapi Jiang yang kebetulan ada di situ melihat Lin dihukum, ia pun mendatangi Song dan berkata bahwa tidakkah ini terlalu berlebihan untuk Lin. Akhirnya setelah berpikir-pikir, Song pun mencabut hukuman Lin. Oke, jadi sebenarnya Song ini peduli dan suka dengan Lin, tapi ia tidak tahu caranya karena ia adalah orang yang kaku. Nah, di sini ia akan membawakan obat untuk Lin karena ia sadar bahwa pasti kaki Lin terluka akibat sudah berlutut terlalu lama. Tapi saat sudah sampai, Song malah melihat Lin sedang dipeluk oleh Liu, di mana Lin terjatuh akibat kakinya sakit, tapi Liu yang ada di situ langsung menangkapnya. Di sini Liu marah pada Song, di mana ia berkata bahwa tidak seharusnya kau memperlakukan ini kepada Lin. Akhirnya Lin memutuskan untuk pergi, namun Song tidak mengizinkannya. Di mana di sini Song menantang Lin. Jadi Song memberikan waktu kepada Lin selama 1 bulan untuk membuatnya puas dengan pelayanannya sebagai seorang pelayan. Nah, jika Song puas, maka Lin bebas untuk pergi. Tentunya Lin pun menerima tantangan itu. Lin lalu melaksanakan tugasnya sebagai seorang pelayan dan ia membuat banyak perubahan, mulai dari ia mengajari pelayan yang lain untuk cara menyimpan pakaian agar tidak kusut, yaitu harus digantung atau dihanger. Tapi ceritanya karena ini masih zaman dulu, jadi hangernya menggunakan bambu. Dan tentunya banyak lagi perubahan yang lain yang dibuat oleh Lin. Dan tentunya itu membuat Song tidak senang karena ia mau jika Lin gagal dan jangan sampai pergi dari tempatnya. Suatu hari Song menyuruh Lin untuk memakaikan jubah untuknya, namun tak sengaja di sini mereka berpelukan karena terjatuh. Alhasil di sini mereka berdua pun menjadi salah tingkah. Tentunya karena di antara mereka sudah mulai tumbuh rasa cinta. Suatu hari Jiang dan Ye Ye datang ke kediaman Song dan di sini Ye Ye menghibur Song dengan tariannya. Sementara itu tak terasa 1 bulan sudah berlalu, tapi di sini Lin berubah pikiran di mana ia tidak mau pergi, tapi ia malah betah berada di tempat ini. Setelah Ye Ye menghibur Song, Ye Ye pun beristirahat dan akan pulang esok pagi. Jadi malam ini ia akan menginap di tempat Song. Suatu malam seorang berpakaian hitam memakai topeng sedang mengendap-endap di ruangan Song.
Namun di sini orang itu terlihat oleh penjaga. Akhirnya terjadilah perkelahian antara orang bertopeng dengan para penjaga. Di sini orang bertopeng itu sempat terkena tusukan pedang di perutnya dan ia pun terpojok. Dan saat asisten Zong akan membuka topengnya itu, tiba-tiba datang seseorang menyelamatkan orang itu dan membawanya pergi. Oke, jadi ternyata orang itu adalah Yi Yi dan yang menolongnya adalah Liu. Jadi Yi Yi sedang mencari sesuatu di tempat Zong dan tentunya itu adalah suruhan dari pria bertopeng. Jadi Liu, Yi Yi dan pria bertopeng ini memiliki misi untuk mencari sesuatu di tempat Zong ini. Apakah sebenarnya itu? Oke, sabar, kita pasti tahu di pertengahan episode nanti. Lalu di sini Liu memberikan obat pada Yi Yi untuk mengobati luka akibat terkena pedang dari asisten Zong. Keesokan harinya dilakukanlah pemeriksaan kepada semua tamu, yaitu Yi Yi, Jiang, dan Liu, karena hanya mereka bertiga lah orang yang datang di kediaman Zong. Di sini Zong curiga kepada Liu dan ia bertanya kepada Liu di mana ia saat kejadian itu. Tapi dengan cepat Yi Yi mengatakan bahwa malam itu ia bersamanya di kamar dan Yi Yi juga berkata bahwa Yi Yi adalah teman lama Liu. Namun di sini Zong marah karena sebenarnya aturan di tempat Zong ini tidak diperbolehkan pria dan wanita satu kamar jika bukan suami istri. Alhasil Liu pun dihukum. Namun di sini yang berhak memberikan hukuman kepada Liu adalah Lin karena Liu adalah pengawal pribadi Lin. Tapi di sini Lin mengetahui bahwa pasti orang semalam itu adalah Liu. Jadi agar Liu tidak dicurigai lagi oleh Zong, maka Lin pun memberhentikan Liu sebagai pengawal pribadinya. Setelah itu Yi Yi hampir jatuh akibat luka tusukan di perutnya masih sakit. Namun di sini ia beralasan kurang sehat. Dengan cepat Yi Yi pun meminta kepada Liu untuk mengantarnya pulang. Setelah itu ayah dari Lin datang ke tempat Zong. Lin pun kemudian cepat-cepat mengganti pakaiannya dengan sebuah pakaian yang ia temukan di ruangan penyimpanan pakaian. Kemudian ia pun menemui ayahnya yang sedang mengobrol dengan Zong dan Jiang. Di sini Zong pun pura-pura mesra dan baik kepada Lin di depan ayah Lin. Setelah ayah Lin pergi, di sini Zong sangat marah pada Lin karena ternyata baju yang dipakai oleh Lin itu adalah baju kesayangan almarhum ibu Zong. Di sini Zong sangat marah dan mengusir Lin pergi. Singkatnya, Lin pun pergi bersama dengan Jiang. Setelah Lin pergi, di sini Zong sepertinya menyesal. Dan tentunya di sini Zong diam-diam menyuruh asistennya untuk mengawasi dan menyelidiki di mana keberadaan Lin. Sementara itu, Lin dibawa oleh Jiang untuk jalan-jalan sembari menikmati salju yang sedang turun. Jiang kemudian memberikan jepit rambut yang Jiang sempat belikan untuk Lin. Lalu Lin pun mengambil jepit rambut itu. Ternyata diam-diam Zong menyusulnya. Dan di sini Zong datang dan membawa paksa Lin pulang. Alhasil jepitan rambut itu pun jatuh dan patah. Jiang sangat sedih, namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena Lin adalah istri dari Zong. Zong yang merasa bersalah akhirnya mengajak Lin untuk jalan-jalan malam. Dan di sini tampak Lin begitu senang sehingga momen romantis pun terjadi di antara mereka. Di mana di sini akhirnya Zong dengan sadar mencium Lin. Setelah kejadian itu mereka pun pulang ke istana dan memutuskan malam ini mereka akan bercocok tanam untuk pertama kalinya setelah menikah. Saat Lin sedang siap-siap, Zong yang berada di kamar tampak gelisah, bercampur grogi karena ini adalah kali pertama ia akan melakukan percocok tanaman. Hingga tanpa Zong sadari, ia meminum arak terlalu banyak dan itu membuatnya mabok hingga tak sadarkan diri. Lin yang sudah siap pun masuk ke dalam kamar, tapi ia malah menemukan Zong yang sudah tepar. Akhirnya mereka pun gagal lagi untuk bercocok tanam. Sementara itu Liu membawa Yi Yi ke tempat pria bertopeng dan di sini Liu mengobati luka Lili yang semakin parah. Liu sempat marah kepada pria bertopeng karena perintahnya pada Yi Yi sehingga Yi Yi hampir saja ketahuan, bahkan hampir kehilangan nyawanya. Namun di sini pria bertopeng malah balik marah kepada Liu, di mana ia berkata kepada Liu bahwa harusnya kamu sudah menyelesaikan misi ini dari dulu. Jadi sebenarnya misi dari pria bertopeng bersama Liu dan Yi Yi adalah mereka akan membalas dendam kepada kaisar dan keturunannya. Tentunya itu adalah dendam masa lalu. Oke, nanti kita akan menjelaskan ini di akhir video nanti. Di sini karena Liu sudah bukan lagi pengawal pribadi Lin, maka pria bertopeng pun menyuruhnya untuk tetap di sini dan jangan pernah keluar, dan ia menunggu waktu tepat untuk beraksi. Keesokan harinya Lin mengunjungi ayahnya dan Zong ikut. Sesampainya di sini ayahnya sempat menanyakan keberadaan Liu kepada Lin, tapi Zong menjelaskan bahwa Liu sudah dipecat karena suatu kesalahan. Zong kemudian menunjukkan kemesraan di depan ayah Lin. Alhasil ayah Lin berpikir bahwa anaknya sudah bahagia menikah dengan Zong. Di sini kemudian Zong memberikan tugas kepada ayah Lin
yaitu menyelidiki penyebab kematian dari Ibu Song yang sampai saat ini kematiannya masih misteri. Selain itu di sini Song juga memberikan wewenang kepada ayah Lin, yaitu mulai sekarang transportasi air dikendalikan olehnya. Di sini ayah Lin pun tampak bahagia. Saat malam Lin yang sedang berkeliling-keliling mencari angin, tak sengaja melihat ayahnya bertemu dengan pria berpakaian hitam yang akan membunuh Lin di awal film. Lin pun mendengar percakapan mereka. Jadi ayah Lin ini merencanakan pemberontakan kepada kaisar dan rencananya sudah hampir berhasil. Ia hanya sisa menunggu untuk memiliki benda berharga yang disimpan di istana kaisar, yaitu sebuah tanda pengenal kaisar terdahulu. Setelah mendapatkan benda itu, barulah mereka akan melaksanakan pemberontakannya. Dan terbongkarlah juga alasan utama dari ayah Lin ini ingin membunuh Lin, karena ternyata Lin mengetahui semua rahasia ayahnya, tapi karena Lin yang sudah lupa ingatan, maka ayahnya pun kini tak lagi berniat membunuhnya. Lin yang mendengar itu menjadi kaget dan akhirnya pria berbaju hitam menyadarinya. Lin pun berusaha kabur, dan saat pria berbaju hitam akan menemukan Lin, sang penyelamat yaitu Hua datang dan langsung menolong Lin. Hua langsung menyuruh Lin masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Hua bertarung dengan pria berbaju hitam tersebut. Setelah merasa bahwa Lin aman, Hua pun pergi dan mengakhiri perkelahian itu. Sementara itu, Jiang akan dijodohkan dengan anak seorang pengusaha. Di sini, Jiang menolak karena ia masih mencintai Lin. Namun, saat Jiang akan pergi meninggalkan ayahnya ini tiba-tiba mengalami sesak jantung. Alhasil karena Jiang tidak mau ayahnya tambah parah, akhirnya Jiang pun menerima menikahi wanita yang dijodohkan dengannya itu. Song dan Lin bersama pengawal-pengawalnya kembali ke istana. Jadi wanita yang dijodohkan dengan Jiang adalah teman semasa kecil Jiang. Namanya adalah Meng Er. Di sini Meng Er menemui Jiang, tapi Jiang tampak tidak bahagia. Meng Er bertanya kepada Jiang, apakah ia menyesal akan menikah dengannya? Tapi di sini Jiang dengan lantang berkata bahwa apa yang sudah menjadi keputusannya tidak bisa dirubah. Yang artinya adalah Jiang akan tetap menikah dengan Meng Er apapun yang terjadi, meskipun Jiang tidak mencintainya. Oke, jadi kaisar akan mengadakan peresmian kapal pesiar miliknya. Dan di sini Song menyembunyikan hal itu dari Lin. Alasannya karena ia tidak mau jika terjadi sesuatu kepada Lin. Ternyata hal ini diketahui oleh pria bertopeng. Ia pun menugaskan Yi untuk datang di acara peresmian kapal pesiar itu, dan ia harus membunuh kaisar dan semua orang-orang yang dekat dengannya. Tapi ternyata Liu mendengar semua rencana pria bertopeng itu. Saat dalam kamar, sistem kembali muncul, dan di sini sistem memberitahu kepada Lin bahwa akan ada peresmian kapal pesiar. Akhirnya Lin pun memutuskan akan datang ke acara itu diam-diam. Singkatnya acara itu pun tiba, lalu Lin menyamar agar tak dikenali oleh Song. Namun sesampainya di kapal itu, di sini Lin langsung bertemu dengan Jin dan Jin mengenalinya. Saat mereka sedang mengobrol, Song melihatnya dan ia juga langsung mengenali Lin. Kapal pesiar itu sempat goyang akibat ombak, dan di sini Lin sempat terjatuh dan terkena air. Alhasil bajunya basah. Meng Er yang juga hadir di situ langsung mengajak Lin untuk mengganti pakaiannya sembari mereka berkenalan. Sebagai tanda peresmiannya, kapal pesiar itu pun berlayar. Saat malam, ayah Lin yaitu Perdana Menteri menemui istri kaisar yang adalah kekasih gelapnya. Di mana di sini Perdana Menteri berkata bahwa sebentar lagi mereka akan bersatu untuk selamanya. Lagi-lagi Lin memergoki mereka. Lantas di sini istri kaisar pura-pura mengingatkan kepada Perdana Menteri untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Setelah itu Lin mengobrol dengan istri kaisar, dan di sini Lin curhat tentang Song, yang dimana ia berkata bahwa Song memiliki sifat yang kadang-kadang barbar dan juga kadang-kadang menjadi orang yang sangat baik dan perhatian. Tibalah saatnya pertunjukan menari di kapal pesiar itu. Semua orang tampak menikmatinya. Namun semua itu tak berlangsung lama, karena sekelompok orang dengan berpakaian hitam datang menyerang orang-orang yang ada di kapal itu. Mereka berusaha mengincar kaisar. Namun di sini Song dan prajurit yang lain berusaha melindungi kaisar. Tak lama kemudian Liu juga muncul dan berusaha melindungi Lin. Jadi ternyata ini adalah komplotan dari Yi. Yi mengincar Song, di mana Yi menaruh racun kepada pedangnya, dan setelah itu ia menusuk Song. Sementara itu, Liu yang terpojok melompat dari atas kapal sambil membawa Lin. Song yang melihat itu tak bisa berbuat apa-apa karena ia kesakitan telah ditusuk oleh Yi. Song tidak mau menyerah. Dengan sisa kekuatannya, ia juga melompat dari atas kapal untuk menyelamatkan Lin. Asistennya yang melihatnya pun langsung menolong Song. Sementara itu, Liu dan Lin berhasil mencapai darat. Tapi Yi dan pasukannya terus mengejarnya hingga Liu dan Lin terpojok. Karena tak ada pilihan lain, Liu pun melompat ke dalam jurang bersama dengan Lin. Jadi, Yi dan pasukannya
semuanya ini juga menginginkan kematian Lin. Karena gara-gara Lin, Liu tidak lagi fokus kepada rencana mereka. Keesokan harinya Lin pun tersadar di mana mereka terjebak di dalam jurang. Di sini Liu terluka parah. Lin lalu membawa Liu ke dalam sebuah goa. Kemudian Lin merawat Liu. Tak lama kemudian Liu sadar dan di sini akhirnya ia mengungkapkan semua perasaannya kepada Lin. Namun Lin berusaha mengalihkan semua apa yang dikatakan oleh Liu tersebut. Di sini Kaisar menyalahkan ayah Lin dan menuduhnya bahwa semua ini adalah ulahnya. Tapi di sini ayah Lin bersumpah bahwa bukan ia pelakunya. Namun salah satu pelayan Kaisar berkata bahwa semua mayat dari orang-orang yang menyerang itu memiliki tanda Persia di tubuhnya dan diketahui bahwa ayah Lin ini sempat memiliki hubungan baik dengan orang-orang Persia. Kaisar pun mencabut wewenang ayah Lin sebagai penanggung jawab transportasi air dan ia memberikan kesempatan kepada ayah Lin untuk membuktikan bahwa bukan ia dalang dari semua ini. Jika ayah Lin gagal membuktikannya, maka ia akan dihukum mati. Ayah Lin pun menyanggupi semuanya. Sementara itu, ia dihukum oleh pria bertopeng karena ia gagal lagi menjalankan misinya, yaitu membunuh Kaisar dan seluruh keturunannya. Di sini pria bertopeng memerintahkan kepada Yi untuk mencari dan menemukan Liu bagaimanapun caranya. Karena Liu sangatlah penting bagi mereka. Di sini Lin pun menggunakan seekor merpati untuk mengirimkan tanda kepada Song bahwa Lin masih hidup. Tak lama kemudian Hua muncul. Setelah itu Hua membawa Lin dan Liu ke tempat seorang tabib. Sementara itu Song sudah semakin parah akibat racun di dalam tubuhnya yang sudah mulai beraksi. Tapi di sini ia bukannya memikirkan dirinya sendiri, ia malah ingin pergi untuk mencari di mana keberadaan Lin. Jadi di sini banyak yang menyangka bahwa Lin sudah meninggal. Sementara itu istri Kaisar terus menyimpan jepit rambut yang pernah diberikan oleh Perdana Menteri kepadanya. Tak lama kemudian suruhan dari Perdana Menteri datang dan membawakan surat cinta untuk istri Kaisar. Balik ke Song. Di sini tabib kerajaan pun sudah menyerah untuk mengobati Song. Akhirnya diadakanlah sayembara untuk menemukan tabib yang bisa mengobati Song. Jika ada tabib yang bisa mengobatinya, maka ia akan mendapatkan hadiah dan juga akan diberikan gelar kebangsaan oleh Kaisar. Sementara itu Liu kini ditangani oleh seorang tabib yang sangat sakti dan mampu mengobati penyakit apapun. Di sisi lain Kaisar terus mencari tahu siapa sebenarnya yang telah memberontak itu, hingga asistennya pun datang dan membawakan tanda dari Lin yang dibawa oleh merpati, yang dimana tanda itu menjelaskan bahwa Lin masih hidup. Di sini karena Kaisar mencurigai Perdana Menteri, maka ia pun tidak mau memberitahukan kepada Song bahwa Lin masih hidup. Alasannya karena Lin adalah anak Perdana Menteri. Jadi, pasti Lin juga terlibat dalam pemberontakan yang dilakukan oleh ayahnya. Di sini Kaisar pun memerintahkan Jin untuk menyelidiki diam-diam Perdana Menteri itu. Di tempat lain, Jiang yang tak lama lagi akan menikah akhirnya menemui sahabatnya yaitu Yi untuk yang terakhir kalinya. Dan di sini terungkaplah bahwa sebenarnya selama ini Yi menyukai Jiang, tapi semuanya sudah terlambat karena Jiang tak lama lagi akan menikah. Tak lama kemudian merpati itu kembali pada Lin dan ia tidak mendapat balasan. Akhirnya di sini Lin berpikir bahwa Song sudah tidak memperdulikan dirinya lagi. Padahal sebenarnya Song tidak mengetahui kalau ia masih hidup. Lagian Song juga sekarang sedang sekarat. Saat akan memberikan obat pada luka Liu, Lin melihat tanda Persia yang ada di belakang Liu, yang dimana tanda itu pernah juga dilihat Lin di tangan Yi. Akhirnya di sini Lin mengetahui bahwa yang melakukan penyerangan di istana Kaisar malam itu dan juga yang melakukan penyerangan di kapal pesiar tersebut dilakukan oleh Yi dan Liu. Terbongkar jugalah siapa penyebab kebakaran di istana Kaisar di awal film tadi. Karena sachet yang ditemukan di tempat kejadian itu memiliki bau yang sama dengan Yi. Akhirnya Liu pun menjelaskan semuanya kepada Lin. Jadi, dahulu pasukan Senjing atau pasukan dari Kaisar menyerang Persia dan menindas semua orang Persia, termasuk juga raja dari Persia yang adalah keluarga Liu. Mereka yang selamat berjanji akan membalas dendam kepada kaum Senjing, termasuk Kaisar dan keturunannya. Di sini juga terbongkar kalau Liu ini adalah anak dari raja Persia yang telah dibunuh. Akhirnya Liu yang adalah anak dari raja memiliki misi untuk membalas dendam. Di sini Lin pun tidak jadi marah kepada Liu, tapi ia malah berbalik kasihan kepadanya. Tak lama kemudian Lin mendapatkan surat yang dibawa oleh merpati, di mana isi dalam surat itu Song mengatakan bahwa hubungan mereka harus berakhir di sini. Tapi pada dasarnya sebenarnya bukan Song yang mengirim surat itu, melainkan Kaisar. Di sini Lin pun merasa sangat sedih. Singkatnya, Liu berhasil disembuhkan oleh tabib sakti itu. Suatu hari ayah Lin mengunjungi Song. Dan di sini ayah Lin mencari tanda pengenal Kaisar pertama yang disembunyikan di istana ini. Karena dengan alat itu,
ia bisa membuat semua pasukan yang ada di istana kaisar ini menurut kepadanya. Singkatnya, ayah Lin pun berhasil mendapatkan benda itu, tapi tak disangka ternyata Song mengetahui semua itu dan ia terlebih dahulu telah menukar benda itu dengan yang palsu. Jadi, Song sudah menyadari dari awal bahwa ayah Lin atau Perdana Menteri ini memiliki sebuah rencana untuk memberontak. Suatu hari Lin dan Liu bertemu dengan dua orang tabib yang memberitahukan kepada Lin bahwa di istana kaisar sedang mengadakan sayembara bagi siapapun yang bisa menyembuhkan Pangeran Song dari racun. Maka orang itu akan mendapatkan hadiah dan diberi gelar bangsawan. Di sini Lin pun mengetahui bahwa saat ini Song sedang sakit parah. Lin kemudian menemui tabib sakti dan memintanya untuk mengobati Song. Di istana Song semakin parah, ditambah lagi rasa rindunya kepada Lin yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Akhirnya dengan menyamar menggunakan penutup wajah, Lin dan tabib sakti datang ke istana kaisar dan menawarkan diri untuk mengobati Song. Di sini Song seakan-akan mengenal wanita yang memakai penutup wajah ini, namun ia berusaha menghindar. Song berkata kepada tabib bahwa siapa wanita ini, namun tabib berkata bahwa ia adalah putrinya. Siku curiga bahwa itu adalah Lin. Ia pun memeriksa tangannya, karena di tangannya Lin memiliki tanda bekas luka. Namun di sini bekas luka itu sudah hilang karena telah diobati oleh tabib sakti tersebut. Akhirnya di sini tabib menjelaskan bahwa racun yang ada di dalam tubuh Song sebenarnya tidak terlalu parah, tapi yang membuat Song semakin parah karena sebenarnya ia mengalami penyakit rindu, yaitu rindu kepada Lin. Jadi tabib mengatakan kepada Song bahwa sebisanya Song harus bisa melupakan Lin agar penyakitnya bisa sembuh total. Setelah itu tabib dan Lin masuk ke dalam kamar untuk beristirahat karena mereka akan tinggal di istana sampai Song benar-benar sembuh. Lin diam-diam menemui Liu dan saat mereka sedang mengobrol, Yi datang dan menyerang, di mana ia mengincar Lin, tapi Liu berusaha menghalanginya. Singkatnya, Lin berhasil pergi. Setelah itu di sini, Yi mengatakan kepada Liu bahwa semenjak penyerangan di kapal itu, beberapa orang-orang Persia yang masih hidup dibantai dan salah satunya adalah guru Liu dan Yi. Yi mengatakan kepada Liu, apapun yang terjadi, Liu tetaplah tuan muda Yi. Jadi, Yi akan terus mengikuti Liu kemanapun ia pergi. Namun saat ini, Yi sangat kecewa karena kini Liu lebih fokus kepada masalah Lin daripada masalah yang sedang menimpa masyarakatnya. Bahkan seakan-akan Liu sudah melupakan dendam masa lalu itu. Saat malam, Liu menemui Lin dan ia pun kembali mengungkapkan perasaannya kepada Lin. Dan setelah itu, ia pamit karena ia akan kembali ke Persia karena masyarakatnya sedang membutuhkan dirinya. Saat dalam kamar, Si Kui menemui Lin dan di sini ternyata Si Kui mengetahui dari awal bahwa wanita yang memakai penutup wajah itu adalah tuannya, yaitu Lin. Si Kui pun memeluk Lin sambil menangis dan berkata bahwa jangan pernah pergi lagi. Tampaknya Si Kui ini sangat menyayangi Lin. Suatu hari Lin mengantarkan obat untuk Song. Di sini Song pura-pura pingsan. Alhasil Lin yang sangat khawatir langsung membuka penutup wajahnya dan mendekati Song. Tak lama kemudian Song membuka matanya dan ia langsung mencium Lin. Jadi ternyata selama ini Song sudah curiga bahwa wanita itu adalah Lin. Dan secara bersamaan Liu datang dan melihat Lin berciuman dengan Song. Tentunya Liu pun cemburu, tapi apalah daya, Liu bukanlah siapa-siapanya Lin. Akhirnya setelah berciuman dengan Lin, kini keadaan Song sudah semakin membaik. Ternyata Liu tidak benar-benar pulang ke Persia, di mana ia malah menemui pria bertopeng dan ia memutuskan untuk fokus untuk menjalankan rencana mereka, yaitu balas dendam kepada kaisar dan semua pengikut-pengikutnya. Song yang sudah membaik akhirnya dipanggil oleh kaisar dan di sini kaisar ternyata memiliki rencana lain, di mana Song akan dijodohkan dengan seorang wanita yang adalah kawan lama Song, namanya adalah Wen Ruoyu. Tentunya di sini Song kaget dong. Alhasil ia pun menolak. Song berkata kepada kaisar bahwa selama ini ia selalu menuruti apa yang dikatakan oleh kaisar. Namun kali ini soal percintaan ia tidak akan menurutinya. Jadi alasan dari kaisar menjodohkan Song dengan Wen agar Song bisa melupakan Lin. Kaisar yang mendengar Song menolak perjodohan itu, kemudian penyakitnya kambuh. Tentunya Song yang tidak ada pilihan, karena jika ia tidak menuruti apa yang dikatakan oleh kaisar, maka penyakit kaisar akan semakin parah. Alhasil di sini Song pun menerima untuk dijodohkan dengan Wen Ruoyu. Malam pun tiba, Lin yang sedang menunggu Song di kamarnya, namun di sini Song tak kunjung datang. Hingga keesokan harinya, Lin melihat Song bersama wanita lain, yaitu Wen.
yang dimana wanita inilah yang akan menjadi istri baru Song. Di sini Song sengaja mesra kepada Wen saat Lin melihatnya. Lin pun menemui Song dan meminta kepadanya untuk menjelaskan apa maksud semua ini. Namun Song malah berkata bahwa ia akan menjelaskannya nanti. Namun semuanya sudah berubah, di mana Lin sudah tidak diperbolehkan lagi oleh Song untuk menemuinya. Hingga Lin pun menerima surat dari Song, di mana itu adalah surat perceraian. Lantas Lin yang tidak terima memaksa untuk bertemu dengan Song, tapi Song tidak mau membuka pintu kamarnya. Akhirnya di sini Lin pun sangat patah hati. Bahkan saat hujan, ia tidak lagi memperdulikan dirinya. Untung saja Jiang melihatnya dan Jiang langsung bergegas menghampirinya dan membawa Lin masuk ke dalam ruangan. Adipati Jin sempat melihat Lin, tapi ia tidak yakin bahwa itu adalah Lin karena setahu dia bahwa sampai saat ini belum diketahui apakah Lin masih hidup atau sudah mati. Akhirnya Lin yang sakit hati pun menyerah dengan keadaan di dalam game ini dan ia memutuskan untuk mengakhiri game ini. Suatu pagi saat Lin di dalam kamar bersama si Kui, sistem tiba-tiba muncul. Jadi sistem game mengalami kerusakan. Jadi pemakai game ini bisa mengulang semuanya dari awal. Atau jika tidak, maka pemain bisa mengakhiri permainan ini tanpa harus menyelesaikan misi, yaitu menemukan cinta sejati. Tentunya Lin yang sudah tidak sanggup lagi dengan kisah percintaannya di dalam game ini, memilih untuk mengakhiri dan keluar dari game ini. Namun di sini Lin mendua hati antara mau keluar dan lanjut. Alhasil sistem game menawarkan opsi kepada Lin, yang dimana Lin bisa memilih salah satu karakter pria dalam film ini untuk ia ketahui kisah hidupnya. Nah, di sini Lin pun penasaran dengan Hua yang selalu muncul tiba-tiba menolongnya. Alhasil Lin pun memilih untuk mengetahui kisah dari Hua. Setelah memilih, Lin lalu dibawa ke suatu tempat di masa lalu, di mana di sini diperlihatkan Hua yang masih remaja, yang dimana Hua memiliki adik seperguruan yang bernama Tian Er. Singkatnya, Hua dan Tian Er pun tumbuh dewasa dan terlihat Tian Er ini sangat mirip sekali dengan Lin. Suatu hari Tian Er mengungkapkan perasaannya kepada Hua, tapi di sini Hua menolaknya karena Hua masih fokus mempelajari suatu ilmu. Akhirnya Tian Er pun sedih karena ditolak oleh Hua. Hingga suatu hari perbatasan dunia tempat Hua dan Tian Er rusak dan runtuh. Ini diakibatkan oleh Yen, di mana ia sengaja menghancurkan perbatasan menggunakan kristal milik Hua agar Hua dihukum. Motifnya karena Yen cemburu. Alhasil di sini Tian Er tewas atas kejadian ini. Hua merasa sangat bersalah karena ia tidak bisa menolong Tian Er. Ditambah lagi, ia sudah menolak cinta Tian Er. Alhasil untuk menembus kesalahannya itu, Hua mengambil gelang milik Tian Er dan Hua menjalankan ilmu terlarang, di mana rohnya masuk ke dalam gelang milik Tian Er, dan Hua berjanji akan menunggu sampai reinkarnasi Tian Er muncul dan ia akan menjaga dan melindunginya untuk menembus semua kesalahannya pada Tian Er di masa lalu. Akibatnya tubuh dan roh Hua kini terpisah. Akhirnya setelah 100 tahun lamanya reinkarnasi dari Tian Er muncul, yaitu Lin. Itulah yang kita lihat di awal film. Awal dari Hua menemukan Lin dan kita juga melihat Hua memberikan sebuah gelang kepada Lin. Jadi alasan Hua selalu muncul jika Lin dalam bahaya karena sebenarnya roh Hua selalu bersama Lin karena ia berada di dalam gelang itu. Setelah mengetahui semua itu, Hua tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian Lin kembali ke dalam kamarnya tadi. Akhirnya Lin pun memutuskan tidak akan keluar dari game ini sebelum menyelesaikan misinya untuk menemukan cinta sejatinya. Keesokan paginya Lin mendapatkan undangan pernikahan Song dengan Wen Yulu. Suatu malam Meng Er memergoki Jiang yang masih menyimpan jepit rambut yang Jiang sempat belikan untuk Lin. Dan di sini Meng Er mendengar kalau ternyata Jiang masih sangat mencintai Lin. Alhasil Meng Er pun menjadi sedih. Di tengah kesedihannya itu, tiba-tiba pria bertopeng muncul untuk memanfaatkan momen itu, di mana di sini ia menghasut Meng Er untuk membocorkan identitas Lin, bahwa sebenarnya selama ini wanita yang memakai penutup wajah itu adalah Lin. Singkat cerita, hari pernikahan Song dengan Wen Yulu pun berlangsung. Semua orang-orang penting hadir termasuk Perdana Menteri dan juga Lin. Tampak sekali wajah dari Song yang tidak bahagia dengan pernikahannya ini, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Awalnya semua berjalan dengan lancar, sampai Lin yang sudah tidak tahan memutuskan keluar dari ruangan itu. Namun Meng Er mengejarnya dan melepaskan penutup wajahnya. Alhasil terbongkarlah kepada semua orang, di mana kini diketahuilah bahwa Lin masih hidup dan selama ini ia berada di istana. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah kini Lin dituduh menjadi mata-mata dan terlibat dalam rencana pemberontakan ayahnya. Di sini Perdana Menteri menyangkal bahwa wanita itu bukanlah Lin, mungkin saja hanya mirip, tapi Lin dengan tegas berkata bahwa ia adalah Lin yang asli. Bahkan di sini Song juga membenarkan bahwa itu adalah Lin asli. Jadi alasan dari ayahnya tidak mengakuinya karena ayahnya takut ia dicurigai, dan pastinya juga ia takut jika Lin membongkar semua rahasianya.
Di sini Song akhirnya membongkar semuanya. Jadi ternyata Lin ini bukanlah anak kandung dari Perdana Menteri, di mana Lin ini adalah anak dari keluarga yang dibunuh brutal oleh Perdana Menteri ini. Song juga membongkar bahwa Perdana Menteri sempat menyuruh orang untuk membunuh Lin karena Lin mengetahui beberapa rahasianya. Salah satunya yaitu pemberontakannya kepada Kaisar. Perdana Menteri terus menyangkal, tapi Jin memiliki ide untuk mengetahuinya apakah Lin benar-benar anak kandungnya atau bukan. Caranya yaitu ia harus melakukan tes darah. Di sini Perdana Menteri menolak, tentunya karena ia takut ketahuan. Karena terpojok, akhirnya Perdana Menteri mengakui di mana dahulu istrinya hamil dan saat melahirkan anaknya mati. Dan untuk menutupi kesedihan istrinya, maka ia pun mengambil Lin untuk dijadikan anaknya dengan cara membunuh semua keluarga Lin yang sesungguhnya. Lin yang mengetahui semua itu akhirnya membocorkan semuanya, di mana ia mengatakan bahwa selama ini ia mengetahui bahwa Perdana Menteri akan memberontak. Perdana Menteri pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua rencana yang selama ini ia susun kini terbongkar. Kaisar lalu memerintahkan prajurit untuk menangkap Perdana Menteri. Alhasil Perdana Menteri pun mengeluarkan benda yang sempat ia curi, yaitu tanda pengenal Kaisar terdahulu, dan itu membuat para penjaga sujud menyembah Perdana Menteri. Namun di sini Song memperlihatkan tanda pengenal Kaisar terdahulu yang asli. Jadi yang dipegang oleh Perdana Menteri adalah palsu. Seperti yang kita ketahui bahwa Song sempat menukar benda ini dengan benda yang palsu. Perdana Menteri pun ditangkap. Istri Kaisar yang melihat Perdana Menteri tak berdaya lagi memohon pada Kaisar untuk memaafkannya. Tentunya Kaisar marah karena di sini istrinya malah membela Perdana Menteri. Bahkan istrinya ini rela menggantikan Perdana Menteri untuk dihukum. Tak lama kemudian datang asisten Kaisar membawa jepit rambut milik istrinya, di mana ini adalah jepit rambut pemberian Perdana Menteri. Jadi ternyata selama ini Kaisar sebenarnya sudah mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan Perdana Menteri. Namun ia mengumpulkan bukti yang kuat untuk membongkar semua kebusukan istrinya bersama dengan Perdana Menteri. Oke, jadi kisah antara Perdana Menteri dan istri Kaisar seperti ini. Ternyata dahulu Perdana Menteri dan istri Kaisar, kita sebut saja Mom, mereka ini saling cinta. Tapi karena Kaisar menyukai Mom, alhasil orang tua Mom lebih memilih Kaisar dibandingkan Perdana Menteri. Dan akhirnya Perdana Menteri dan Mom harus dipisahkan paksa. Nah, itulah mengapa mereka masih menjalin hubungan meskipun masing-masing sudah memiliki keluarga, karena mereka masih saling mencintai. Setelah menjelaskan semua itu, istri Kaisar menusuk dirinya dengan jepit rambut itu. Di sini, sebelum meninggal, ia memohon kepada Kaisar untuk mengampuni Perdana Menteri, dan ia berkata kepada Perdana Menteri bahwa di dunia ini kita belum jodoh. Mungkin di kehidupan lain kita bisa bersama lagi. Melihat sang pujaan hatinya mati, Perdana Menteri pun sangat marah dan ia merebut salah satu pedang penjaga dan ia pun menawan Lin. Ia meminta untuk dibawakan kereta untuk ia gunakan pergi. Jika tidak, maka Perdana Menteri akan membunuh Lin. Namun Song malah memberikan isyarat pada tim asistennya untuk memanah Perdana Menteri. Saat anak panah itu mengarah kepadanya, Perdana Menteri menyadarinya. Alhasil ia pun akan menggunakan Lin sebagai tameng. Dan Song yang melihat itu bergegas menghalangi anak panah itu. Alhasil, Songlah yang terpana dan tewas. Di sini, Lin pun menjadi sangat sedih. Tak lama kemudian, semua orang berhenti bergerak dan sistem pun muncul. Lalu, memberikan selamat kepada Lin bahwa Lin telah berhasil menyelesaikan misi dengan menemukan cinta sejatinya, yaitu Song. Alasannya karena Song rela mati demi melindungi Lin. Tapi, Lin tidak mau endingnya seperti ini. Ia tidak menginginkan Song mati, walaupun hanya dalam dunia game. Tak lama kemudian, Hua muncul lagi. Lin meminta tolong kepada Hua untuk menghidupkan Song kembali. Namun Hua menjelaskan bahwa kamu telah menyelesaikan semuanya dan seperti itulah yang harus terjadi. Di sini Lin kaget karena ternyata sejak awal Hua mengetahui bahwa Lin ini dari dunia yang berbeda. Tapi sebenarnya dunia game ini pada dasarnya ada dan nyata di kehidupan yang lain, atau istilahnya di multiverse yang lain. Lin lalu berkata apa yang terjadi dengan Song kalau ia sudah pergi. Hua menjawab bahwa ia akan mati selamanya. Tentunya Lin pun tidak terima. Lin memiliki ide bahwa ia masih memiliki satu nyawa, jadi ia masih bisa mengulang game itu dari saat anak panah dilepaskan ke arah Perdana Menteri. Hua menjelaskan bahwa jika anak panah itu meleset dari Song, maka permainan ini tidak akan berakhir. Bahkan Hua juga berkata bahwa kamu akan berada di dalam game ini terus. Namun Lin berkata bahwa di dunia realita tidak ada orang yang mau berkorban demi saya, dan di sini saya lebih merasakan kasih sayang yang sesungguhnya dari orang-orang yang ada di sekitarku. Hua pun berkata dalam hati bahwa sepertinya Lin sudah dewasa dan sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Tak lama kemudian game pun dimulai dari saat anak panah dilepaskan ke arah Perdana Menteri. Dan di sini ternyata yang datang menghalangi anak panah itu adalah Hua.
dan akhirnya Hua bisa menebus kesalahannya pada Tian-Er dengan menyelamatkan Lin yang adalah reinkarnasi dari Tian-Er. Setelah kejadian itu, Lin pun kembali menjalani hidupnya bersama Song sebagai suami istri di dalam game ini sampai tidak diketahui kapan waktunya berakhir. Setelah itu Kaisar mengajak Lin bertemu. Di sini Kaisar meminta maaf pada Lin atas apa yang sudah ia lakukan pada Lin. Jadi sebenarnya selama ini semuanya memang sudah direncanakan oleh Kaisar, Song dan juga Jin. Tujuannya agar mereka bisa membongkar siapa pemberontak yang sesungguhnya yang ada di dalam kota mereka ini. Kaisar menceritakan kepada Lin bahwa ia kini sudah sakit-sakitan dan sebentar lagi ia pasti akan mati, dan satu-satunya yang bisa melanjutkan kekuasaannya adalah Zhong. Nah, salah satu syaratnya adalah Zhong harus menikahi Wen. Jadi secara tidak langsung Kaisar menyuruh Lin untuk menjauhi Zhong. Setelah mendengar itu, diam-diam Lin pun pergi dari istana dan ia meninggalkan surat perpisahan untuk Zhong. Zhong sangat sedih dengan keputusan yang dilakukan oleh Lin. Jadi Zhong tidak mengetahui bahwa Kaisar yang menyuruh Lin untuk menjauhinya. Lin kembali ke tempat tabib sakti karena kini ia terjebak di dalam game ini dan tidak bisa keluar karena pilihan yang sudah ia ambil. Sementara itu diperlihatkan tubuh dari Hua masih terbaring kaku, di mana tubuh rohnya belum kembali. Suatu hari Lin melihat Liu dan Yi, di mana Yi terjatuh dari atas kudanya akibat bekas lukanya yang masih belum sepenuhnya sembuh. Alhasil tabib pun mengobatinya. Liu lalu mengembalikan belati yang sempat dibelikan oleh Lin untuknya, dan ia berkata, "Suatu hari nanti jika kita bertemu lagi, maka kamu boleh memberikan belati ini lagi kepadaku." Setelah itu Liu dan Yi pun pergi. Liu dan Yi menemui pria bertopeng dan di sini akhirnya mereka akan menjalankan misi yang selama ini mereka susun, yaitu balas dendam kepada Kaisar. Setelah itu pria bertopeng menemui Perdana Menteri yang ada di dalam penjara, dan di sini pria bertopeng meminta kepada Perdana Menteri untuk memberitahukan nama-nama orang yang selama ini menjadi mata-matanya. Tujuannya karena pria bertopeng akan mengajak mereka bekerja sama untuk memberontak kepada Kaisar. Sebagai imbalannya, Perdana Menteri akan diselamatkan oleh pria bertopeng. Tak lama kemudian, pria bertopeng itu pun membuka topengnya, dan ternyata dia adalah Adipati Jin yang adalah saudara angkat dari Zhong dan Kaisar. Ternyata dia juga memiliki dendam masa lalu kepada Kaisar sehingga ia mau memberontak. Jadi ayah Jin dahulu adalah salah satu Perdana Menteri yang membantu Kaisar pendahulu berkembang, namun ia dikhianati dan dibunuh oleh Kaisar sendiri. Akhirnya Jin mengelurkan tangannya kepada Perdana Menteri sebagai tanda ia mengajak Perdana Menteri untuk bergabung dengannya. Sementara itu si Kui berhasil menemukan tempat tinggal Lin. Lalu si Kui mengajak Lin untuk jalan-jalan di pasar malam. Sesampainya di sana Lin melihat lukisan dirinya yang sedang dikerumuni oleh orang-orang. Tak lama kemudian muncul Song dari belakangnya. Lalu dengan penuh kasih sayang dan kerinduan, Song memeluk Lin. Setelah itu mereka berciuman diiringi kembang api yang sangat banyak. Oke, jadi film ini memiliki season 2. Tentunya karena ceritanya masih berlanjut. Nah, di post credit scene-nya diperlihatkan Hua yang sudah sadar. Setelah itu film pun selesai.